Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyyil karimi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Darul Barokah yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kembali menzahirkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita isi kekosongan batiniah kita, kealfaan kita, kelemahan dan ketidakpahaman kita kepada perintah-perintah Allah diisi dengan thalabul ilmi, mengobati setiap kekurangan, kekosongan yang ada dalam diri kita, sehingga diharapkan kita akan semakin sempurna di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kajian kita pada pagi hari ini untuk senantiasa terus bersyukur atas diberikannya kita nikmat akal, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan terus-menerus kita di dalam mencari ilmu, maka semakin tinggi, semakin berkah akal dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu syukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Maka mudah-mudahan semakin hari kita semakin sehat, semakin bugar, semakin berkah, dan semakin terhindar dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sekarang ini momennya adalah momen Rabiul Awal, yaitu momen di mana 14 abad yang lalu ya, telah dilahirkan seorang ciptaan Sayyidul Khalqi wal Bashar, yaitu sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik manusia. Dialah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya lebih rohaniahnya lebih dapat, maka kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian, jamaah Darul Barokah. Kita akan membuka tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 145. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 146 dan loncat ke surat Al-Ahzab ayat 40. Karena ketiga ayat ini semuanya berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang membawa Al-Quran boleh silahkan, karena akan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada Bapak baca Al-Quran? Ada? Sok, mangga. Sok nyenak. Silakan. Sambil belajar cara membaca Al-Quran supaya terlihat langsung ya,
Salah satu yang mencerdaskan otak seseorang dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dalam adab-adab kita mencari ilmu, salah satu yang membuat otak kita ini encer, salah satu yang membuat otak kita ini cemerlang, salah satunya adalah sering membaca Al-Quran bin nazar. Baca Al-Quran itu ada bin nazar, ada bil ghaib. Kalau bil ghaib dengan hafalan, kalau bin nazar dengan melihat. Maka dengan melihat dan memandang mushaf Al-Quran itu membawa kesehatan tersendiri kepada mata dan otak kita. Itu salah satu yang dijadikan oleh para ulama-ulama untuk melatih para hufadzul Quran, para hafidh Al-Quran. Walaupun mereka itu para penghafal Al-Quran, tapi ada waktu-waktu di mana mereka harus membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, karena banyak sekali manfaatnya di situ. Ya. Dari setiap hurufnya yang kita lihat, yang kita pandang, maka kita seolah-olah turut menyaksikan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Maka keberkahan setiap huruf, keberkahan setiap kalimat, kata per kata yang ada di dalam Al-Quran, keberkahannya akan mengalir melalui mata kita dan pikiran kita, dan saluran itu akan Allah Ta'ala jaga dan berkahi. Ya. Al-Baqarah ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Diulangi. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Coba. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. Ayatim, panjangnya a itu ayatim, dengan tim itu harus sama, 2 harokat. Bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Coba. Bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wa ma bitabi'i qiblatahum bitabi'i qiblatahum wa ma anta bitabi'i qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd
wa ma ba'duhum, itu tahan dulu, ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Wala in ataital ladzina utul kitab, wahai Muhammad, wala in ataita, dan seandainya, wa itu dan, ya, lain, la itu adalah taukid, artinya sebenar-benarnya. Wala in ataita, dan sebenar-benarnya, in apabila, ataita kamu datang, dan sebenar-benarnya apabila kamu datang. Tak di situ, engkau datang di situ, engkau itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in ataital ladzina, alladzina kepada orang-orang utul kitaba yang telah diberikan mereka semua Alkitab, apabila kamu Muhammad datang kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab. Nah, di sini alladzina utul kitab di sini adalah orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kitabnya apa? Taurat dan Zabur. Kemudian kita orang-orang Nasoro kitabnya apa? Injil. Wahai Muhammad, seandainya engkau datang kepada mereka, orang-orang yang telah diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi kulli ayatin, bi itu dengan, kulli setiap, bikulli ayatin dengan setiap ayatin satu ayat, ma tabi'u qiblatak, ma tidak akan, tabi'u mengikuti mereka semua, qiblataka terhadap kiblatmu. Mereka semua yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu orang-orang ahlul kitab, mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka-mereka yang telah Allah berikan kitab kepada mereka, bikulli ayatin dengan membawa setiap satu ayat, maksudnya satu ayat dari Al-Quranul Karim yang Nabi bawa kepada mereka, ma tabi'u qiblataka, mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Artinya tidak akan sholat bersama-sama denganmu, mereka tidak akan beribadah bersama-sama denganmu, dan mereka tidak akan pernah mengikuti agamamu. Ya. Itu sudah dicap seperti itu oleh Allah, dan itu terjadi bukan hanya di zaman Rasulullah SAW. Apa yang Allah ucapkan itu berlaku sampai hari ini ketika saya ceramah dan mengkaji kitab ini di hadapan bapak-bapak sekalian. Mereka yaitu orang Yahud dan orang Nasoro sampai detik ini pun mereka tidak mengikuti Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah kitab paripurna, kitab penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang ya yang berkitabkan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang masih ingat dulu ketika zaman Presiden Pak Soeharto almarhum, ya. Zaman Pak Soeharto, di situ kita ketika sedang sekolah diperintahkan untuk menghafal kabinet pembangunan, masih ingat? Kabinet pembangunan 5, ya masih ingat ya? Masya Allah.
Itu dihafalkan, hari-hari dihafalkan karena mau dites sama guru. Takut salah. Menteri Penerangan siapa, Pak? Tuh, tapi ka ayeuna apal keneh. Coba bayangkeun tah. Memori Allah. Menteri Dalam Negeri kan? Eta. Menteri Luar Negeri Ali apa? Tapi karapal gitunya Allah Akbar. Nyaan, ya. Dan ketika ganti presiden, ganti kabinet lagi, maka hafalan kita ini sampai sekarang itu tersimpan di sini tapi nggak dipakai. Karena memang sudah diganti, buat apa? Ya. Sedangkan mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajarinya, menghafalkannya sampai menyebarkannya, ya, sampai hari kiamat itu tidak akan pernah diganti Al-Qur'an. Makanya ilmu yang tidak akan pernah sia-sia, betul tidak? Ya, ilmu yang tidak akan pernah sia-sia. Kalaupun kita sekarang habis usia kita, maka anak kita tetap akan membaca Al-Qur'an, cucu kita tetap akan membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seluruh keturunan kita akan sibuk dengan Al-Qur'an, dan itu akan terus ketika tersimpan dalam memori kita, itu tidak akan pernah digantikan sampai hari kiamat. Karena tidak akan pernah ada lagi kitab pengganti Al-Quran sampai hari kiamat. Demikian juga dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena yang dimaksud ayatin di sini, ya, bahwa apabila engkau datang Muhammad kepada mereka, yaitu ahlul kitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab oleh Allah SWT, Taurat, Injil, Zabur, ya, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, dan engkau datang kepada mereka dengan membaca setiap satu ayat dari Al-Quran itu, ya. Nah, di situ Al-Quran maksud Nabi itu Al-Quran yang tidak pernah tergantikan sampai kapanpun. Nah, makanya tidak akan sia-sia kalau menghafal Al-Quran. Demikian juga mengamalkan sunnah Nabi, cara minum Nabi, ya, cara tidur Nabi, itu akan terus dipelajari sampai hari kiamat. Oh, subhanallah. Sehingga apabila kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, doa Nabi ketika ini, doa Nabi ketika itu, cara memakai pakaian, cara memakai celana, cara memakai sandal, semua dipraktekkan, itu akan terus sampai hari kiamat. Karena dalam ayat nanti, dalam surat Al-Ahzab ayat 40, di situ disampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah wa khataman nabiyyin, penutup seluruh nabi-nabi. Artinya secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nabiyya wala rasulah ba'dah. Tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul ba'dahu, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah sempurna. Artinya sunnah-sunnah Nabi itu akan terus berjalan sampai hari kiamat, dan kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Itulah ilmu yang tidak akan pernah sia-sia. Oh, subhanallah. Ma tabi'u qiblataka, mereka itu tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Apakah ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi berdakwah kepada mereka, karena memang mereka sudah dicap tidak akan pernah mengikuti kiblat Rasul. Mereka tidak akan pernah mengikuti. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan lam tanalul birra walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ya. Walan tardo, dan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, anka darimu, al yahudu wan nasara, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahud, orang-orang ahlul kitab itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah bersenang hati sebelum engkau mengikuti kiblat mereka, sebelum engkau Muhammad mengikuti agama mereka. Jadi mereka mau, ya, ada yang dikirim ke Irian Jaya, ada yang dikirim ke Papua Nugini, ada yang dikirim ke tempat-tempat yang jauh, sampai ke daerah-daerah pucuk-pucuk gunung, sampai ke pedalaman-pedalaman, misionaris agama mereka dikirim. Ya, mereka siap bermujahadah, bersusah payah dengan bekal seadanya, dengan makanan seadanya. Masya Allah, mau mereka itu. Ya. Sementara, masya Allah, saya pernah bertemu dengan seorang orang tua di Pakistan, di Karachi, daerah Karachi. Bertemu dengan orang tua, rambut kepalanya sudah beruban, janggutnya pun sudah putih, rambut pun sudah putih.
usianya tuh sekitar 95 tahun. Ya, tapi masih bisa sholat ke masjid, masih badannya masih bugar. Saya bertanya kepada beliau itu ketemu dengan saya dan dia bertanya, "Antam Indonesia? Kamu dari Indonesia?" katanya. "Ya, saya dari Indonesia. Alhamdulillah. Saya pernah ke Indonesia," kata beliau itu. Saya bilang, "Kapan Bapak ke Indonesia?" gitu. Maka beliau mengatakan tahun sekian-sekian datang ke Indonesia dan beliau itu berdakwah, ya, berdakwah ke Indonesia itu ke satu daerah katanya yang bighair libas, tanpa pakaian. Urian itu artinya telanjang kalau dalam bahasa Arab. Padahal yang dimaksud adalah irian. Jadi beliau pernah datang ke Irian itu tahun 1966. Ya, tahun 1966 kenaon tanya. Super Semar gitu. Ya. Yang baru lahir tahun 60-an ada? Ada Pak? Oh, ayahnya Masya Allah. Bapak yang lahir tahun 60 baru usia 6 tahun, orang Pakistan sudah berdakwah ke sana, ke Irian Jaya. Subhanallah, ya. Ajib ya. Ya. Jadi orang lain di tahun seperti itu sudah memikirkan negeri yang lain, berdakwah ke negeri yang lain. Dan ketika beliau datang ke sana tahun 1966, ternyata di sana sudah terdapat misionaris yang telah lebih dahulu berdakwah di sana. Ajib, Masya Allah. Kumaha Pak atas gitu. Ya, ajiban. Mereka itu tidak akan pernah rela sebelum kita mengikuti agama mereka. Ya, kalau mereka kekeh, kenapa kita tidak kekeh gitu? Maka mereka akan mengerahkan semua kemampuan mereka. Tetapi ayat ini tidak lantas melarang Rasulullah SAW untuk berdakwah. Walaupun Allah sudah mengatakan mereka itu tidak akan mengikuti kiblatmu. Walaupun kamu dakwah sampaikan ayat, gerimis, hadis, hujan dalil, mereka itu tidak akan mengikuti kiblatmu Muhammad. Tetapi Nabi terus saja, ya, mengajak mereka. Sampai dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW mendatangi pintu Abu Jahal itu tidak kurang dari 70 kali selama umur hidup beliau. Diketrok deui nya, didakwahan deui begitu. Kenapa? Wa ma 'alar rasul illal balagh. Bukankah Allah sudah menyampaikan, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan. Hidayah silahkan, itu urusan Allah. Kata Nabi, saya tidak ada hubungan dengan mau dikasih hidayah, mereka mau tidak dikasih hidayah, mau ikut kiblat, mau enggak ikut kiblat. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Nah, tetap harus disampaikan. Maka Nabi terus datang. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma, dan tidak pula anta engkau bitabi'in, ya, akan menjadi orang yang mengikuti kiblatahum terhadap kiblat mereka. Mereka tidak akan ikut kiblatmu dan engkau pun tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Nah. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidak pula ba'duhum sebagian mereka akan mengikuti kiblat sebagian dari mereka yang lain. Orang Yahudi tidak akan mengikuti kiblat orang Nasrani. Orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi. Semuanya bertentangan. Walaupun nanti pada akhirnya, maaf, ketika zaman Al-Mahdi, ya, datang nanti di akhir zaman, maka agama kafir akan menjadi satu. Semua non-muslim akan menjadi satu agama mereka, ya. Nah, akan menjadi satu, yaitu semuanya akan masuk kepada agama Yahud, karena Yahudi akan dipimpin oleh pendekar Yahudi yang akan datang nanti, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Dan agamanya Dajjal itu adalah Yahudi, ya. Makanya menurut para pendeta-pendeta Yahudi, Dajjal itu adalah dukun yang dinanti-nantikan, ya. Dukun yang dinanti-nantikan, itu gelar mereka yang diajarkan di majelis-majelis orang Yahudi. Mereka itu mengatakan bahwa Dajjal ini adalah dukun yang dinanti-nantikan, gitu. Masya Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Wala in ittaba'ta, dan seandainya kamu mengikuti wahai Muhammad ahwa'ahum, terhadap ahwa itu keinginan-keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, min ba'di dari setelah perkara ja'a datangkah kepadamu minal ilmi daripada kepahaman,
Dan seandainya engkau Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah engkau didatangi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya engkau idzan ketika itu laminadz zalimin, pastinya termasuk orang-orang yang zalim. Seandainya nabi yang telah Allah berikan ilmu dari Al-Qur'an itu diberikan wahyu oleh Allah taala, ternyata masih coba-coba mengikuti mereka, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Sayyidina Umar dulu, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau karena beliau sering berdakwah dan berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan orang-orang Nasrani di zamannya, maka beliau berinisiatif untuk mempelajari kitab Taurat dan Injil. Untuk mempelajari kitab Taurat dan Injil dulu. Ya, dalam kitab itu Sahabah karangan Syekh Yusuf rahimahullah taala ada. Ya. Mempelajari Taurat dan Injil supaya apa? Supaya bisa berdebat. Sekarang kan ada yang biasa berdebat di orang-orang Nasrani itu siapa yang lagi? Yang dari India itu siapa? Zakir, ya, Syekh Zakir Naik. Ya. Naik itu artinya bahasa India itu artinya baik, orang baik. Ya, Naik. Ya. Nah, seperti Zakir Naik, beliau bisa pandai, ya, pandai. Dan beliau ya mumpuni di bidangnya karena memang sebelum mempelajari Taurat dan Injil, ya, beliau sudah mahir di bidang Al-Qur'an. Maka ini satu keberkahan mungkin bagi beliau, ya, kalau seandainya itu benar. Sayyidina Umar pun begitu, beliau inisiatif ingin mempelajari kitab Taurat dan Injil dengan niat supaya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan mereka, sehingga dia bisa berargumen dan berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan keinginannya itu telah sampai kabarnya kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dipanggillah Sayyidina Umar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Nabi, wahai Umar, tidak cukupkah Al-Qur'an kau pelajari? Nah, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menjadi satu penjelasan yang jelas bagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya sebelum mempelajari kitab-kitab yang lain, seberapa jauhkah kita mempelajari Al-Qur'an? Al-Qur'an pun tidak akan pernah bisa tergali semua ilmu yang ada di dalamnya sampai hari kiamat, tidak akan pernah habis-habis. Oh, subhanallah. Maka utamakanlah sesuatu yang sangat utama, ya, yaitu Al-Qur'an. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, nah, di sini masuk ke ayat inti. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, orang-orang, ataina, yang telah kami berikan hum kepada mereka, al-kitaba, al-kitab, orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka al-kitab, yaitu yang tadi orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, ya'rifuna, mereka mengetahui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, kama sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenali abna'ahum, anak-anak mereka. Oh, bayangkan. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengenali Nabi sebelum nabinya ada, sebelum Qur'annya pun ada, mereka sudah sangat kenal kepada Nabi, lebih daripada kenalnya mereka kepada anak-anak mereka, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Sok lamun urang gaduh murah kali pan, ya, punya anak, punya. Apabila anak kita bermain di satu lapangan, misalkan anak kita yang masih kecil baru usia 7 tahun, 8 tahun, bermain di satu lapangan yang luas, ada 20 orang, 40 orang, apakah kita masih bisa mengenali anak kita dari semuanya? Masih. Mas, kenapa? Gak ketukar. Saya tahu. Kenapa? Karena hidung dia sama dengan saya. Hidungnya sama dengan kita. Kalau kita hidungnya mancung, pasti anaknya pun gak jauh lah begitu. Kalau hidungnya mancung ke dalam, ya begitu juga anaknya. Sama begitu. Bahkan firman Allah SWT, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai ayat ini, maksudnya seperti apa? Ya. Maksudnya, kenapa mereka itu lebih mengetahui anak-anak mereka? Dan itu pernah ditanyakan oleh beliau kepada orang-orang
Abdullah bin Salam, ya kepada Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi sebelumnya yang mengikuti agama Islam, ya mu'alaf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam ketika ditanya apa yang dimaksud kalian mengetahui Nabi, seperti mengetahui anak-anak kalian, artinya apa? Seandainya, ya, seandainya saya punya anak, ya, saya punya anak, dan anak itu masih ada di dalam kandungan istri saya, bagi saya masih ada kemungkinan anak itu milik orang. Ya, saya masih curiga kepada istri saya, jangan-jangan itu anak milik orang. Ya, mungkin mungkin saja. Mungkin kita lagi ngantor atau apa, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi masih diragukan apakah ketika dia lahir itu benar, ya, anak biologis saya atau bukan. Itu masih diragukan ketika istri. Masih kemungkinan ada keraguan. Tetapi kepada Muhammad kami sangat yakin. Kepada anak sendiri saja masih ragu-ragu. Tapi kalau kepada Muhammad, saya sudah mengenalinya, tidak akan pernah ketukar. Pasti dia itu adalah seorang nabi dan utusan Allah. Yakin. Jadi mereka itu mengenali Nabi lebih dari mengenali anak-anak mereka. Dari mana mereka mengenali Nabi? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi bapak-bapak sekalian, sebenarnya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu banyak sekali penjelasan mengenai sosok baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai postur tubuhnya, ya, sampai perjalanan hidupnya, dia akan terlahir dari nasab siapa, akan diutus di mana, semuanya komplit ada. Bentuk alisnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran hanya beberapa ayat saja, terbatas. Sementara dalam kitab mereka itu sangat komplit, yang menerangkan ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang risalahnya, tentang syariatnya. Ya, nanti akan ada orang, ya, kemaluannya dikhitan nanti di depan. Oh masa, wah, kaget-kaget mereka itu. Karena dalam agama mereka itu tidak ada. Wah, akan ada orang begini, ya, akan nikahnya dibatasi 4 segala macam. Itu risalahnya itu disampaikan, risalahnya Nabi. Dan nabinya itu akan lahir dari orang-orang ini, lahirnya di tempat ini. Masya Allah, itu semuanya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, nur Nabi Muhammad itu nempel di tulang rusuknya, kemudian nempel di keturunan Nabi Adam, terus ke Nabi Nuh alaihissalam di tulang rusuknya nempel. Dari Nabi Nuh alaihissalam punya anak Syam, punya anak Kan'an, punya anak-anak yang lain. Maka Nabi SAW jalurnya jalur ke Syam, terus ke bawah, kemudian sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail, maka Nur Muhammad itu dari Nabi Ibrahim ngalir terus ke Nabi Ismail, terus ke bawah sampai ke Siti Aminah dan Sayyid Abdullah. Lahirlah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin, ruh dan jasadnya hadir ketika itu. Yang dahulu hanya baru nama saja, ketika Allah, ya, membentangkan namanya bersama nama Nabi Muhammad SAW di atas aras, maka lahirlah ke dunia ketika itu dari sulbinya Siti Aminah dan Sayyid Abdullah. Oh, subhanallah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu mengetahui Nabi melebihi anak-anak mereka, sangat kenal sekali. Ya. Tapi kenapa mereka itu begitu, ya, tidak menerima kepada Nabi SAW? Karena mereka hasud. Pengennya Nabi akhir zaman itu dari garis keturunan Yahud, keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam, Yahuda, ya. Sementara Nabi akhir zaman ada kabar di kitab mereka bahwa akan lahir dari golongan atau garis keturunan Syam. Maka mereka merasa hasud ketika itu, tidak mau. Kami harus, Nabi akhir zaman itu harus dari keturunan kami. Oh, itu namanya hasud. Sehingga akhirnya ayat-ayat yang menyatakan mengenai sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat dan Injil dihapuskan oleh para pendeta-pendeta mereka. Oh, makanya kalau kita cek di Taurat dan Injil saat ini, tidak akan dapat ada, sudah tidak asli. Ya. Padahal Taurat dan Injil yang asli, janggutnya, bentuk hidungnya, sampai sendalnya sudah komplit.
Di dalam Islam pun ada, yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang ulama muhadits. Beliau mengarang satu kitab yang berjudul Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana di dalamnya mencakup mengenai hadis-hadis Nabi yang atau riwayat para sahabat yang sahih mengenai jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tali kibalnya, ya, tali kibal sandal. Jadi Nabi ketika dilempari di Thaif, itu tali kibalnya itu tali kibal itu tali sendal. Jadi sendal Nabi, terompah Nabi itu ada talinya, dan talinya itu putus satu. Makanya kalau bapak-bapak lihat di Museum Ottoman di Turki, ya, melihat sendal Rasulullah SAW terompahnya, itu yang asli itu talinya itu lepas satu, ya, dan itu terlepas dan tidak diperbaiki lagi oleh Nabi SAW karena putus. Itu tali kibal, dan terus Nabi memakai terompah itu, dan itu ada, ya, masih ada sampai sekarang sendalnya. Siapa yang pernah lihat? Ya, ayak lah pokoknya. Ya. Jadi itu ada tali kibalnya dan terputus. Nah, sampai sendalnya pun ada, sorbannya, imamahnya, semuanya ada. Jubahnya yang pernah dipakai semuanya ada, masih ada. Sorbannya, imamah yang melilit di atas kopiahnya itu masih ada juga. Ya, Masya Allah, semuanya masih komplit. Siwaknya, rambutnya, sampai giginya yang tanggal itu pun masih ada. Oh, Masya Allah. Dan dalam kitab tersebut disampaikan oleh Imam Tirmidzi bagaimana cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, semuanya ada di situ. Bentuk ininya, bentuk semuanya, tingginya, berat badannya, semuanya ada. Nah, demikian juga dalam Taurat dan Injil seperti itu. Ya. Tapi sayangnya dihapus oleh orang-orang pendeta-pendeta Yahudi. Na'udzubillah. Kalau kita menghapus sebuah kitab dari langit, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, berani tidak? Berani tidak kira-kira? Jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf aja atau satu syakal saja, ya, harokat menghilangkan patahnya saja. Masya Allah. Kemarin sempat beredar Al-Quran dengan tambahan-tambahan ayat, tambahan-tambahan surat. Ada surat Al-Iman, ada surat Al-Wasaya, tambahan-tambahan tuh. Bahkan kalau bapak-bapak pernah lihat kitabnya orang Ahmadiyah Qadiani, ya, pernah dengar Ahmadiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad, ya, kelahiran India tapi besar di Inggris. Maka bukan Allah Ta'ala, kitab mereka namanya At-Tadhkirah. Apa? At-Tadhkirah, warnanya hijau. Saya pernah baca kitabnya, ya, pernah berdebat dengan mereka juga di Garut dulu dengan ajengan Dede Alit, teman saya, alhamdulillah. Dan mereka itu dalam kitab At-Tadhkirah, karena memang Mirza Ghulam Ahmad itu, beliau itu besar di Inggris, sehingga surat Al-Baqarah saja itu ada ayat-ayat tambahan dan bercampur dengan bahasa Inggris. Saya pernah baca dalam surat Al-Baqarah, kitab At-Tadhkirah, bukan Al-Quran, At-Tadhkirah, kitab mereka. Itu ada satu ayat yang berbunyi, inni ra'aitu fil manami, sesungguhnya aku pernah melihat dalam mimpiku, anallah, bahwa aku itu adalah Allah. Jadi ruh Mirza Ghulam Ahmad itu, kata dia, keluar, kemudian dia melihat wujudnya sendiri bahwa dia itu adalah Allah. Wa yaqulu I love you, dan Allah mengatakan I love you kepada saya. Bayangkan eta mah I love you segala, ya. Dan Allah mengatakan I love you kepada saya. Begitu. Itu dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah kita naonan. Allahu Akbar, ya. Tapi ternyata itu tidak beredar, ya. Nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Wa nahnu lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaga Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan, wa inna, dan sesungguhnya fariqan, satu kelompok, minhum, dari mereka, yaitu kelompok orang Yahudi dan Nasrani, layaktumunal haqqa, mereka banyak yang menyembunyikan hak, yaitu kebenaran, wa hum ya'lamun, wahum, dan sedangkan mereka ya'lamuna, mengetahuinya.
Jadi mereka sudah tahu Nabi itu begini-begini, kebenarannya segala macam sudah tahu, tapi dihapus. Padahal mereka tahu ada tuh golongan-golongan kayak begitu, yaitu orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka nanti di akhirat Allah tidak ada ampun bagi mereka itu. Abadan abada di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Maka demikian Allah SWT ini hati-hati. Kemudian hadirin Allah SWT lanjut kepada surat Al-Ahzab ayat 40. Ini nyambung dengan yang barusan. Walaupun berbeda surat karena Nabi SAW menerima Al-Quran itu bukan berbentuk satu buku, tetapi bil paham, dengan kepahaman di dalam hati. Sehingga ketika Nabi membacakan ayat tersebut didengar oleh para sahabat Nabi SAW, baru mereka tulis dengan mushaf. Ya, dengan suhuf-suhuf lembaran-lembaran. Sedangkan Nabi sendiri menerima Al-Quran itu ya tidak tersusun dari surat ini kemudian surat ini, tidak, dari ayat ini ke ayat ini, tidak. Kadang-kadang setelah ayat ini adanya di surat anu, adanya di surat anu, begitu ya. Dan Nabi SAW tidak ikut ambil bagian di dalam penulisan ayat suci Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu ditulis di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW belum ada pengumpulan Al-Quran sampai satu Al-Quran, belum ada di zaman Nabi SAW. Baru berbentuk surat-surat yang berceceran, ada yang menulis surat ini, ada yang menulis surat ini, yang menghafal ayat ini, ada yang menghafal surat ini, masih begitu di zaman Nabi. Lihat surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ada? Ma kana Muhammadun, tidaklah terbukti Nabi Muhammad aba ahadin, bapak salah seorang, mirrijalikum, dari laki-laki kalian, dari para laki-laki kalian. Jadi kata Allah dalam Al-Quran ini menjelaskan takut keliru ya. Makana Muhammadun, tidaklah terbukti Nabi Muhammad aba ahadin, bapak salah seorang, min rijalikum, dari para laki-laki kalian. Jadi sempat ada ada satu kasus di zaman Rasulullah SAW. Nabi ketika itu memungut anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menjadi anak angkatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga di kalangan para sahabat ketika itu saking lengketnya, saking dekatnya hubungan Nabi dengan Zaid, sampai mereka mengatakan Zaid bin Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, padahal bukan anak Nabi. Ya. Dan ketika Zaid bin Harithah meninggal dunia, istrinya apakah boleh menikah dengan Rasulullah SAW? Atau Zaid bin Harithah ketika Nabi SAW misalkan meninggal terlebih dahulu, apakah boleh dia menikah dengan istri-istri Nabi, bekas istri Nabi? Ya. Maka Allah SWT di sini dijelaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad itu bapak dari laki-laki, dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya, jadi bukan bapak siapa, termasuk Zaid. Ya. Walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Jadi beliau itu bukan bapaknya Zaid, sehingga apabila Nabi SAW ingin menikahi mantannya Zaid, itu diperbolehkan, karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dengan Zaid bin Harithah. Ya. Nah, di sini ada hadis-hadis Nabi yang melarang kita menamakan seseorang, ya, atau membintikan seseorang kepada yang bukan haknya. Makanya bapak-bapak yang punya anak-anak angkat, nah ini harus hati-hati. Ya. Jangan sampai walaupun saya sudah beli suratnya katanya dari panti, ya, panti asuhan, saya sudah membeli suratnya jadi anak angkat, jadi anak asuh, ya.
Kalau anaknya misalkan laki-laki, nanti besar, itu dengan istri kita tetap bukan muhrim. Bagaimanapun juga tidak muhrim. Dan mereka itu tidak diberi harta waris. Ya, kecuali kita memberikan hibah kepada mereka. Itu diperbolehkan. Ya, atau hadiah kepada mereka. Yang jelas, secara syariatul Islam tidak diperkenankan untuk mengakukan seorang anak kepada yang bukan bapaknya atau mengaku bapak kepada yang bukan anaknya. Itu dilarang dalam Al-Quran. Ya, jadi kalaupun anak kita ada anak angkat kita perempuan, misalkan Aisyah, maka Aisyah binti fulan, bukan binti kita, binti bapaknya yang asli. Ya, binti bapaknya yang asli. Begitu. Jadi tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada yang bukan haknya. Nah, Masya Allah, karena itu akan terjadi kekeliruan dan akan terjadi bahaya nanti di kemudian hari, akan merusak nasab dan keturunan, termasuk dalam bab waris dan sebagainya. Falaisa Aba Zaidin, maka bukanlah Nabi sebagai bapaknya Zaid, ya. Fala yahrimu alaihi at-tazawwuj bi zaujati, maka diperbolehkan kepada Nabi, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan sebagai pengarang tafsir Jalalain, beliau mengatakan diperkenankan kepada Nabi SAW untuk menikahi istrinya Zaid ketika Zaid sudah menceraikannya atau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena memang Zaid itu bukan anak Nabi. Masya Allah. Walakin Rasulullah, melainkan beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh para nabi. Nah, di sini ada kata wa khataman nabiyyin, penutup seluruh nabi. Nah, disinilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ayat inilah berihtijaj, berhujah bahwa setelah nabi itu tidak akan ada lagi nabi. Ya. Adapun nabi-nabi setelah nabi, jangankan sekarang, zaman nabi saja baru wafat nabi sudah ada nabi lagi yang ngaku-ngaku nabi maksudnya. Bahkan orang-orang Syiah, maaf, yang sangat fanatik, ya, yang sangat orang Syiah ortodok gitu. Mereka itu sampai mengangkat derajat Sayyidina Ali ke makom kenabian. Ya. Sampai mengangkat derajat Sayyidina Ali ke makom kenabian. Sampai mereka menuding bahwa Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai pengkhianat. Merekalah yang telah mengambil kudeta kenabian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kenabian itu turun dari Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu bukan khalifah, tapi kenabian. Jadi kenabian itu turun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tetapi ketika itu diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu versi mereka. Ya, versi orang-orang Syiah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada dua pemikiran yang berbeda antara Syiah dengan Sunni. Kalau Syiah lebih mementingkan keturunan. Lebih mementingkan siapa? Keturunan. Kalau Ahlus Sunnah, keturunan itu penting, tapi tidak sepenting suhbah. Apa? Suhbah itu kebersamaan. Walaupun Sayyidina Abu Bakar itu bukan keturunan Nabi, tidak sedarah dengan Nabi, ya, bukan dzurriyyah Nabi, tetapi karena Sayyidina Abu Bakar sering bersama-sama Nabi dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, ya, dan beliau itu dari segi keimanan, ketakwaan, ya, kecerdasan, kemudian kedekatannya kepada Nabi SAW, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kaum muslimin ketika Nabi SAW wafat sepakat menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan mengganti kenabian, karena akan bertentangan dengan ayat ini. Tidak ada rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khataman nabiyyin, penutup seluruh nabi-nabi. Ya. Kalau menurut orang-orang Syiah atau menurut orang-orang Ahmadiyah yang tadi, kenapa setelah Nabi zaman-zaman kesini ya, ada orang yang ngaku Nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad? Kenapa? Mereka mengingkari, memutarbalikan fakta. Apa kata mereka? Maksudnya tidak ada lagi Nabi itu di dalam Al-Quran. Maksudnya tidak akan ada lagi Nabi yang selepal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi-Nabi yang lain yang tidak selepal dengan Nabi Muhammad, banyak Nabi-Nabi yang tidak selepal dengan Nabi. Oh,
Nabi Engking tuh, aya Nabi Cencen di Garut, ada. Dulu pernah di Bandung juga ada Nabi Sukiman, ada. Ya, pernah dengar Nabi Cencen di Garut? Ada orang Garut di sini? Nah, Singaparna, ya Nabi Cencen. Kurang lebih tahun 2000, 2001, 2002 itu menyebar di Garut itu Nabi Cencen di Singaparna. Ya, dekat Singaparna, perbatasan Singaparna Garut. Itu Nabi Cencen. Amalan pengikut Nabi Cencen itu adalah surat Yasin setiap hari. Ba'da maghrib itu mereka mengamalkan Yasinan, terus Yasinan setiap hari. Ada yang ba'da Isya, ada yang ba'da duhur juga ada yang baca. Karena kenapa membaca surat Yasin? Karena surat Yasin itu diklaim oleh mereka itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Surat Yasin itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi Cencen Garut. Ya, Nabi Cencen Garut. Makanya diawali dengan kata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, ya itu artinya hey. Ya Muhammad, hey Muhammad, pan begitu. Ya itu hey. Huruf nida, kata memanggil, kalimat panggilan, memanggil. Ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai, kan gitu ya. Ya itu. Yasin, hey sin. Sin itu dalam bahasa Arab kalau ditulisnya itu cin. Cek urang Garut, cen. Yasin, hey cen. Begitu maksudnya mah. Yasin, hey cen. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin adalah sebagian dari para rasul. Maneh teh cen ieu teh rasul, maneh teh gitu. Allahu Akbar. Eta Nabi Cencen. Ya, Nabi Cencen. Pernah di Bandung juga dulu tahun 82 83 pernah ada Nabi Sukiman. Ya, Nabi Sukiman. Itu sampai terus aya di dia. Ya, itu pernah ada dulu ya, tahun sampai bertahan sampai tahun 90-an ya, waktu saya masih usia berapa tahun ketika itu ya, 90-an. Itu ada tetangga yang kerja di perumahan, bikin rumah di proyek di Bandung kota, kemudian pulang ke Lembang, ke tempat saya, ke kampung. Setelah sampai di situ dia nggak sholat, biasanya ke masjid. Setelah beberapa bulan dia kerja di Bandung kota itu, ketika pulang dia nggak ke masjid lagi. Waduh, kumaha itu ke masjid. Maka saya silaturahim datang kepada beliau. Gitu. Ayo Pak ke masjid. Oh ya silakan Ustaz. Gitu. Ayo Pak ke masjid. Oh silakan. Pas dibaca tuh silakan terus. Loh kenapa ini jadi nggak ke masjid ini? Akhirnya saya datang ke rumahnya agak lama, masuk ke dalam rumah ngopi-ngopi dengan dia. Ternyata begini, Ustaz. Ada satu orang yang luar biasa. Dari kuku-kukunya itu bisa keluar air, Pak Ustaz. Oh gitu, wah ayah pokoknya mah. Dan beliau ini mengumpulkan majelis, ya. Dan ketika bermajelis itu, jadi seolah-olah ada malaikat masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia berbicara sesuatu kepahaman agama yang sangat aneh gitu, kepahaman agama yang sangat belum pernah dipahami selama ini dan ajib semua. Contohnya akan datang Ratu Adil, ya, ngaranna Ujang Suherman dari ya. Kemudian Bandung dan Tasik, Subang akan terjadi pertempuran nanti di masa yang akan datang, dan yang tersisa itu hanyalah 8 orang. Yang 8 orang itu nanti akan bertempur lagi, yang tersisa tinggal 2 orang. Yang 2 orang itu akan bertempur lagi, tersisa 1 orang, dan itulah Ratu Adil yang akan memimpin Indonesia. Pan araraneh nu karar itu. Ya. Saha teh agama naon eta teh? Ternyata beliau itu adalah Nabi Sukiman dari Bandung. Sholawat nangge beda Pak. Allahumma sholli ala Sukiman ya Rabbi. Lain ala Muhammad, kalau ala Sukiman sholawat. Naudzubillahi min dzalik. Pada akhirnya dia ngajak saya, "Kumaha Pak Ustaz bade?" Nyao. Allahu Akbar. Nabi Sukiman. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah Nabi Sukiman.
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana, dan telah terbukti siapa Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu aliman, yang maha mengetahui gitu. Allah maha mengetahui pada segala sesuatu. Minhu bi an la nabiyya ba'dahu, dan salah satu pengetahuan Allah adalah la nabiyya ba'dahu, bahwa setelah nabi tidak akan pernah ada nabi lagi. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu. Ya, rek ngaleluihan saha kata Allah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi. Lia Eden terus sahade anu ngaramal kiamat dulu kan ada di Indonesia, ada ya. Kemudian ada siapa lagi yang meramal hari kiamat? Mama Lemon, Mama Loren. Ya, Mama Loren. Wah, banyak sekali, masya Allah. Ada yang apa namanya bisa memediasi manusia dengan malaikat Jibril, ya, seperti Mama Lia Eden mana, maaf, Lia Eden yang jadi apa namanya media daripada malaikat Jibril. Itu yang diklaim oleh beliau. Ya. Wa idza nazala Sayyidul Isa, wa idza nazala, dan ketika turun apa Sayyidul Isa, As-Sayyid Isa alaihissalam, nanti akan turun lagi ke dunia, ya. Yuhakkimu bi syariati, beliau akan menerapkan hukum sesuai hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi, ya, bersama-sama Al-Mahdi. Nah, ketika turun lagi tidak sebagai seorang nabi, tetapi menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan berundang-undangkan Al-Qur'anul Karim. Oh, moal nyanak Injil. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis dalam kitab Al-Qurtubi tentang asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat, imaratu sa'ah, tanda-tanda kiamat, beliau mengatakan tugas pertama dan pekerjaan pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti ke dunia adalah yang pertama akan mematahkan palang-palang salib, yang kedua akan menghancurkan gereja-gereja, kemudian yang ketiga akan menghancurkan peternakan babi, ya, karena antara Allah dan Nabi Isa alaihissalam itu ada dialog yang terputus dulu. Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, apakah kamu mengajarkan Tuhan itu tiga? Tuh ya Allah, aku tidak melakukan, tidak menyampaikan sesuatu kecuali yang kau sampaikan kepadaku, aku sampaikan kepada umat. Itu geningan loba pengikut anjeun gitunya, yang mengatakan Tuhan itu tiga, ada Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan bapak, nya engke mah meureun aya Tuhan aki, incu, meureun aya nya. Oh, masya Allah. Tidak ya Allah. Maka PR Nabi Isa alaihissalam masih ada. Nabi Isa alaihissalam harus memperbaiki kesalahpahaman ini. Maka di akhir zaman ia akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang sama ketika beliau ditarik ke langit, sekitar 30 sampai 33 tahun. Ya, 30 atau 33 tahun. Seumuran begitu akan datang lagi. Allahu akbar, masya Allah. Tapi datangnya itu langsung, ya, tidak melalui perut, lahir dulu jadi anak kecil dulu, jadi orok dulu, enggak, langsung datang. Makanya kalau pernah ada yang ngaku-ngaku Nabi Isa alaihissalam, ya, di Khurasan, di perbatasan India Pakistan, itu ada namanya Sai Baba, ya, Sai Baba. Beliau mengatakan bahwa Sai Baba itu sudah mengalami 7 kali kematian. 7 kali meninggal dunia, hidup lagi, ada lagi penggantinya ada lagi, dan wajahnya itu selalu berubah-ubah, berbeda-beda, padahal dia itu sama. Nah, setelah itu nanti kata dia, setelah kematianku yang sekarang, nanti setelahnya itu adalah Isa. Beliau mengatakan begitu, setelah kematianku sekarang dia akan mati, nanti aku akan dilahirkan lagi, dan itu adalah Isa. Nah, bakal lahir doi jadi orok senanya, jadi anu. Oh tidak, Nabi Isa alaihissalam itu tidak akan pernah mengalami masa bayi. Jadi langsung datang dari langit dengan malaikat-malaikat Allah, akan langsung berkolaborasi dengan Imam Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Nah,
Rasulullah SAW mengatakan tidak ada tempat yang aman dari Ya'juj Ma'juj kecuali daerah-daerah dataran tinggi dan pegunungan. Nah, nanti orang-orang Bandung kota akan naik ke Lembang ke tempat saya. Nah, aman insya Allah. Aman di gunung, aduh nyantai. Kemudian orang-orang Yahudi akan berperang dengan orang-orang Muslim, ya. Ketika itu tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi orang-orang Yahud, bagi orang-orang kafir, nyumput di tangkal kainya berbicara. Bersembunyi di balik batu, batunya berbicara. Bersembunyi di dalam gua, guanya berbicara. Ya mukmin, inna wara'i kafir, faqtulhu. Wahai orang mukmin, di belakang saya ada yang bersembunyi orang kafir. Datangi dia, bunuh dia, perangi dia. Langsung datang, wah kepanggih langsung. Kecuali ada satu pohon yang mana apabila orang Yahudi bersembunyi di pohon itu nggak pernah ngomong. Itu pohon gorkod. Apa? Gorkod. Bahasa urangna cemara. Pohon cemara. Di sini ada cemara. Nah, nyarumput di dinya engke. Orang Yahudi, ya, nyumput di cemara. Ya. Kenapa Rasulullah SAW ditanya, kenapa ya Rasul mereka bersembunyi di pohon-pohon cemara? Fa innahu min syajarihim, karena sesungguhnya cemara itu salah satu pohon-pohon mereka. Oh, pohon mereka. Jadi simbol orang Nasrani dengan cemara itu sudah sebelum Nabi SAW di zaman Bani Israel. Kebohongan dan kedustaan itu identik. Pohon cemara dengan agama Yahudi, dengan agama Nasrani itu nggak ada hubungannya sama sekali. Itu adalah rekayasa daripada para pendeta orang Yahudi Nasrani. Ya, tidak ada hubungan. Nabi mengatakan pohon itu sebagian dari pohon mereka karena kebiasaan buruk mereka yang sudah dibohong-bohongi oleh orang-orang pendeta-pendeta mereka itu zaman dulu. Padahal tidak ada hubungan dalam Injil dengan pohon cemara itu, tidak ada. Atau kumaha Pak Ustaz abdi gaduh di payunan bumi cemara tuar wae gitu. Ya, tidak usah sengaja, bagus malah. Ya, bagusnya apa? Nanti kalau sembunyi kan nggak lama nyari. Gak susah-susah nyari, pasti di situ dekat. Insya Allah. Masya Allah, nyumput nada dia mah gampang. Gitu. Ada yang bertanya, mangga? Ya, ini sudah sampai ke wa kana Allah bikulli syai'in alima. Demikian surat Al-Baqarah ayat 145 dan 146, dan ini Al-Ahzab ayat 40. Ini ayatnya berhubungan mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang secara detail dalam Al-Quran itu tidak banyak mengenai Nabi SAW. Ada satu lagi yaitu di surat As-Saff, ya, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan wa idz qala Isa bin Maryam li Bani Israil, ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada wa idz qala Isa bin Maryam, ya, dan ketika Isa bin Maryam berkata kepada orang-orang Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan terhadap kitab yang sudah ada di hadapanku yaitu Injil. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran, dan aku diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia mubasyir, sebagai orang yang akan memberikan kabar gembira, bi rasulin, terhadap akan datangnya seorang rasul, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya sangat terpuji. Oh, subhanallah. Siapa namanya? Ternyata Muhammad bin Abdullah. Tuh, subhanallah. Nabinya belum datang, Nabi Isa sudah bicara lebih dahulu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Injil itu aslinya, sejatinya, oh, sifat-sifat Nabi banyak disampaikan di situ. Sudah disampaikan. Jadi dari nabi-nabi yang dulu pun Nabi itu sudah banyak diviralkan. Tinggal ditunggu saja, sampai jadi ikon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kemunculannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Masya Allah, ajibnya. Ada pertanyaan? Mangga, sok ngacung. Kalau tidak ada kita ngopi. Ya. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak sekalian, di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya, marilah kita tingkatkan semangat kita untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Kita diberikan dua kalimat sakti oleh Allah, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya kita hamba siapa? Hamba Allah. Kewajiban kita apa? Ibadah. Muhammadur Rasulullah artinya adalah Muhammad utusan Allah. Artinya kita umat baginda Nabi SAW. Kewajiban kita apa kepada Nabi? Kalau kepada Allah beribadah, kepada Nabi kewajibannya apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajarannya, memperjuangkan agamanya, dan meluluskan cita-citanya. Apa cita-cita Nabi SAW? Seperti pernah saya sampaikan dalam surat Alam Nashrah, dalam tafsir sebelum pertemuan kita sebelumnya, bahwa salah satu alladzi anqadha dhahrak, ya, alladzi anqadha dhahrak, sesungguhnya aku Muhammad telah melepaskan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Maksudnya beban yang membebani punggung Nabi itu apa yang dilepaskan oleh Allah itu apa? Syafaqah alal ummah, rasa cintanya kepada umat. Jadi yang memberatkan Nabi SAW adalah kecintaannya kepada umat Nabi SAW. Makanya saking cintanya Nabi kepada umatnya, ketika wafat meninggal dunia, beliau tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, karena yang ada di dalam hatinya adalah syafaqah, kasih sayang, cinta kepada umat. Ya, subhanallah, beliau berikan yang terbaik. Ketika mau wafat tidak mendoakan Siti Fatimah, tidak mendoakan Siti Aisyah, tidak mendoakan Sayyidina Ali, tidak mendoakan orang-orang yang dekat dengan beliau. Nabi memikirkan ummati, ummati, ummati. Ini bapak-bapak kita semua yang dipikirkan Nabi. Nah sekarang apa yang akan kita berikan kepada Nabi SAW? Maka itulah, maka semangat kita, ya, lihat teman kita di Uighur, ya, dimasukkan ke kem-kem konsentrasi, ya, dengan penyiksaan dan sebagainya. Kemudian ada juga teman-teman kita di Rohingya, kemudian apalagi di Palestina sana, ya, genderang perang hari-hari, ya, bom, suara tembakan, anak-anak meninggal dunia hari-hari begitu. Masya Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, kurangkah air mata, kurangkah banjir darah, kurangkah nyawa yang dikorbankan? Mana pertolongan Allah? Ya. Kita pun melihat berita-berita segala macam, ya, mereka itu kumaha tuh daya namanya naik pesawat kudu pakai surat COVID, surat vaksin, karena sekarang sudah tidak musim corona, sekarang musim vaksin. Corona sudah tidak musim, sudah tidak ada, sekarang musim vaksin. Ya. Bingung, ya. Nah sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan pertolongannya, karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, kamu doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu sudah datang kabul dari Allah. Malaikat sudah datang mau menolong umat Islam, tapi sayangnya malaikat balik lagi. Kenapa? Karena confused, bingung. Ketika sampai di bumi bingung, mana nu kudu ditulungan anak, mana yang akan saya tolong. Kenapa? Karena penampilan orang Islam sudah tidak bisa dibedakan dengan penampilan orang kafir. Sok lihat di berita-berita ketika Palestina itu ada, bagaimana penampilan orang Islam ketika itu. Lihat di Rohingya ketika video, kemudian tersebarnya berita-berita itu, bagaimana penampilan orang Islam ketika itu di sana. Ya, ketika umat Islam sudah lupa dengan sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang kafir untuk membantai orang-orang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika umat Islam hidupkan kembali sunnah Nabi, bergamis lagi, berjenggot lagi, ya, beratribut Islam lagi, wah ini dia. Ya. Abdi pernah ngobrol, saya pernah ngobrol dengan teman saya Brimob, ya, Brimob yang suka menjaga demo-demo. Beliau, saya tanya kepada mereka ketika ada demo-demo di depan seperti FPI dan yang sebagainya, ya, pemuda relawan-relawan muslimin dengan pakaian putih-putih, sepatu putih, gamis putih, sorban putih, segala macam putih-putih, dengan hanya sambil berpegangan tangan seperti ini, mereka maju dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan di depannya Brimob dengan senjata yang lengkap, dengan tamengnya yang lengkap. Bagaimana perasaan Bapak? Gempur, kenapa? Jantung itu seperti mau copot. Kenapa? Baru lihat penampilan saja sudah menakutkan. Ya, gemetar hati. Itu yang Brimob yang jaga orang Islam juga. Bayangkan itu. Apalagi orang-orang non-muslim. Ketika umat Islam kembali lagi bangkit, atribut Islamnya dipakai lagi, insya Allah orang-orang kafir tidak akan berani kepada orang Islam. Tameng kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan saya dan bapak-bapak mendapatkan barokah dari bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan
lahirnya baginda Rasulullah SAW merupakan sebuah kemegahan, kebanggaan bagi kita. Maka kita hadirkan mahabbah dalam diri kita, mahabbah kepadanya, kepada zuriyahnya, keturunannya, kepada ulama-ulama sebagai pewaris para nabi. Maka mudah-mudahan Allah berikan berkah dalam kehidupan kita di dunia dan berkah dalam kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dan keliru dari kebodohan dan kelemahan saya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.